Your puppy is very lovely. How old is he, Nancy? Your puppy is very lovely. Puppy itu artinya anak anjing ya guys. Kalau misalkan anjing yang biasa itu dog. Kalau misalkan anak anjing itu bahasa Inggrisnya puppy. Dan juga misalkan kucing itu bahasa Inggrisnya cat. Nah kalau anak kucing bahasa Inggrisnya apa nih? Coba tulis di komentar ya. Dan very lovely itu artinya sangat cantik atau sangat bagus. Jadi untuk bilang cantik dan bagus itu nggak selalu beautiful ya. Kamu juga bisa bilang lovely. Jadi artinya di sini anak anjingmu sangat cantik gitu. How old is she? Berapa umurnya? Jadi untuk nanyain umur kamu bisa bilang how old. Kalau misalkan nanyain umur seseorang kita bisa bilang how old are you? Artinya berapa umurmu gitu. 11. This dog is quite old. Nah terus dia bilang 11 artinya 11. Maksudnya 11 tahun. Nah aku sering dapat pertanyaan nih soal ini. Apa beda pengucapan antara 11 dan gajah? Nah kalau kamu mau bilang 11 itu bahasa Inggrisnya 11. 11. Kalau misalkan gajah, itu bahasa Inggrisnya elephant. Elephant. Oke, kamu udah paham ya? Nah, terus temennya bilang, this dog is quite old. Quite di situ artinya lumayan. Jadi maksudnya, your dog is quite old. Anjingmu lumayan tua ya, gitu. Nah, untuk contoh lain dari kata quite, kamu juga bisa bilang kayak quite far. Artinya lumayan jauh. Nah, kalau kamu contoh katanya gimana nih? Coba tulis di komentar ya. Yes, I like him a lot. Nah, terus dia bilang, yes, I like him a lot. Ya, aku sangat menyukainya. Atau aku sangat sayang sama anjing ini, gitu. Nah, untuk bilang sangat nggak selalu pakai kata very ya, guys. Kamu juga bisa bilang, so, really, atau yang kayak di konteks kayak gini. Dia bilangnya a lot. Yang mana, a lot ini artinya banyak. Tapi di konteks kayak gini, artinya juga bisa sangat. Contoh lainnya kayak gini. Kamu juga bisa bilang, I hate him a lot. Aku sangat membencinya. I love nasi goreng a lot. Jadi artinya aku sangat suka nasi goreng gitu. I would be deeply saddened if he went. Nah terus dia bilang, it would be deeply saddened if he went. Nah kita coba lihat di kata deeply saddened. Kata ini artinya itu sangat tiba-tiba gitu guys. Tapi di konteks ini maksudnya itu sangat sedih gitu guys. Jadi sangat tiba-tiba if he went, jika dia pergi atau maksudnya di sini meninggal gitu. Jadi arti keseluruhannya di sini it would be deeply saddened, bakalan sangat sedih if he went, jika dia meninggal gitu. Jadi when di sini juga bisa diartikan mati selain dari pergi ya. You can clone him. Nah terus temennya bilang, you can clone him. Kamu bisa nge-clone dia. Maksudnya clone di sini itu artinya menduplikat. Jadi you can clone him, kamu bisa menduplikat dia gitu. Kidding, aren't you? Nah terus karena nggak percaya, temennya bilang, you are kidding, aren't you? Artinya di sini kamu bercanda kan gitu. Dan kamu bisa perhatiin di kata aren't you. Nah ini kalau di bahasa Indonesia artinya penekanan yang artinya kan gitu. Jadi kalau di sini konteksnya kamu bercanda kan gitu. Nah kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang kata-kata kayak aren't you, nama pelajarannya yaitu question take. Jadi kalau kamu pengen belajar lebih lanjut tentang question take, nanti aku coba bikin video khusus untuk ini ya. Oke, kita lanjut. I'm just joking. Nah terus temannya bilang, oh I'm just joking. Aku cuma bercanda katanya gitu. However, did you know scientists in Korea have cloned a dog? Nah temannya bilang, however, artinya namun, did you know? Nah kata-kata did you know ini bakalan sering kita gunain guys. Kalau di bahasa Indonesia ini bisa diartiin, kamu tahu nggak gitu. Did you know scientists in Korea have cloned a dog? Kamu tahu nggak ilmuwan-ilmuwan di Korea udah nge-clone anjing atau menduplikat anjing. Nah scientist itu artinya ilmuwan ya. Dan kamu juga bisa perhatiin di kata have. Have itu artinya nggak selalu mempunyai ya, tapi juga bisa artinya sudah. Contohnya di sini have clone, yang artinya udah nge-clone atau sudah menduplikat. Dan untuk pemakaian have ini sendiri kalau bisa harus diikutin sama verb 3 ya. Contohnya kita juga bisa bilang, aku sudah tidur. I have slept. Aku sudah menyelesaikan PR-ku. Aku sudah, I have.
Jadi, I have finished my homework. Tapi kalau kamu nggak tahu verb 3 juga nggak apa-apa. Atau kalau kamu punya contoh gimana nih, coba tulis di komentar ya. I saw a picture of it in Time magazine. Nah, terus dia bilang, I saw a picture of it in Time magazine. I saw di sini artinya aku melihat. Jadi artinya aku melihat gambarnya di majalah Time. Jadi saw di sini asal katanya dari see, karena dia melihatnya udah di masa lalu, jadi dia bilangnya I saw. Jadi untuk menyatakan kegiatan-kegiatan di masa lalu, kita bisa pakai verb 2 ya. Contohnya di sini dia bilangnya bukan I see, tapi dia bilangnya I saw. Contoh lain misalkan kita pengen bilang nih, aku kemarin ketemu temanku. Kita bukan bilang I meet my friend yesterday. Tapi kita bilangnya I met my friend yesterday. Jadi kita pakai verb 2 dari kata meet yaitu met. Oke, kira-kira kayak gitu ya. I've heard of cloned sheep, mice, and rabbits, but not pets such as dogs. I've heard of cloned sheep. I've heard itu artinya aku sudah mendengar. Jadi I've itu singkatan dari I have, yang mana have itu juga bisa diartiin sudah ya. Sama dengan yang aku jelasin barusan. Dan heard ini verb 3 dari kata hear, yang artinya mendengar. Jadi artinya di sini, aku sudah mendengar pengklonan domba atau penduplikasian domba. Terus dia bilang mice artinya tikus, and rabbits, dan kelinci. But not pets such as dog. Tapi bukan hewan peliharaan seperti anjing gitu. Jadi pets itu artinya hewan peliharaan, sementara such as itu artinya seperti. Atau such as kita juga bisa pakai untuk ngasih contoh dari pernyataan kita sebelumnya. Contohnya kayak gini, I really love sport. Aku sangat suka olahraga, such as football and basketball. Seperti bola kaki dan bermain basket gitu. Jadi such as itu artinya seperti kayak gitu ya, guys. Kita lanjut. Do you know a company in California offers a pet cloning service for $15,000? Nah, terus temennya bilang, do you know a company in California? Kamu tahu nggak perusahaan di California offers a pet cloning service, menawarkan jasa pengkloningan hewan peliharaan for $15,000, seharga $15,000. Nah, kata offers itu artinya menawarkan ya. Dan kita juga bisa lihat di sini untuk bilang seharga itu kita bisa bilang for. Contohnya di sini for $15,000, seharga $15,000 gitu. Contoh lain misalkan kita habis jual motor, kita bisa bilang I sold my motorbike for 10 million. Aku menjual motorku seharga 10 juta gitu. Oke, kita lanjut. You can have an exact copy of your pet. You can have an exact copy of your pet. You can have, kamu bisa mempunyai an exact copy of your pet. Tiruan dari pet kamu yang benar-benar sama. Jadi kata exact di sini itu fungsinya sebagai penekanan ya, yang artinya di sini benar-benar gitu. Jadi exact copy of your pet, tiruan dari pet kamu yang benar-benar sama gitu. Oke, kita lanjut. This scared me quite a bit. Nah, terus temennya bilang, this scares me quite a bit. Ini lumayan sedikit menakutiku. Maksudnya di sini dia pengen bilang kalau itu lumayan mengerikan ya. Karena mungkin dia mikir juga nih, mengerikan juga kalau misalkan orang-orang bisa nge-clone pet kayak gini guys. Why are you scared? Nah terus temennya nanya, why are you scared? Kenapa kamu takut? Jadi scared itu artinya takut ya. Dan juga di kalimat ini kita juga bisa belajar sesuatu nih. Kalau kamu pengen nanya dengan 5W1H kayak yang what, why, dan lain-lain, kamu bisa taruh di sebelum kata bantu. Kata bantu di sini misalkan is, am, are, atau kata-kata bantu lain di bahasa Inggris ya. Jadi karena di sini pakainya are, makanya dia bilang why are you scared? Kenapa kamu takut? Gitu. Contoh lainnya, why is he so handsome? Kenapa dia sangat ganteng gitu. Jadi aku bilang kata why di sebelum kata is, yang mana is itu adalah kata bantunya ya. Jadinya why is he so handsome? Kenapa dia sangat ganteng gitu. Nah, kalau kamu punya contoh kayak gimana nih? Coba tulis di komentar ya. Kita lanjut. They will begin cloning humans. Nah, terus dia bilang nih, they will begin cloning human. Nah, ternyata ini nih yang dia takutin. Artinya, mereka akan mulai mengcloning manusia gitu. Jadi begin di situ artinya mulai ya.
No way. I don't think that'll happen. Nah, terus temennya bilang, no way, nggak mungkin gitu. I don't think that'll happen. Aku tidak berpikir itu akan terjadi. Atau maksudnya di sini, menurutku itu nggak akan terjadi gitu. Jadi kata I think itu maknanya bukan aku pikir ya, tapi menurutku gitu. Misalkan kita bilang I think he is smart. Menurutku dia pintar, bukan aku pikir dia pintar gitu. Jadi di sini karena dia bilang I don't think, berarti artinya menurutku itu tidak akan terjadi gitu. Oke, kamu udah paham ya? Kita lanjut. I think cloning will be used in positive ways like saving endangered species. Nah, terus dia bilang, I think cloning will be used. Menurutku, cloning will be used. Pengkloningan ini akan digunakan in positive ways. Di dalam hal-hal yang positif gitu. Like saving endangered species, seperti menyelamatkan spesies-spesies yang hampir punah gitu. Nah, kita bisa perhatiin di kata will be used. Mungkin ada pertanyaan nih, kenapa will be dikasih verb 3? Nah, ini namanya passive voice. Artinya kalimat pasif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin nanti aku bakal bikinin video khusus ya tentang ini. Ditunggu ya videonya. Nah, positive ways itu artinya bukan jalan yang positif, tapi artinya lebih ke hal-hal yang positif. Dan di sini juga ada vocabulary yang bagus banget nih. Dia bilangnya endangered. Endangered ini artinya dalam bahaya. Atau dalam konteks ini, spesies-spesies yang dalam bahaya itu artinya spesies yang hampir punah gitu. Oke, kita lanjut. That's also a good idea. That also a good idea. Itu juga ide yang bagus gitu. Also itu artinya juga ya. For example, they may preserve the giant panda and other creatures from extinction. Nah, dia bilang, for example, contohnya, they may preserve the giant panda. Mereka bisa melestarikan panda raksasa. Jadi preserve itu artinya melestarikan, dan giants itu artinya raksasa. And other creatures from extinction. Dan makhluk-makhluk lain dari kepunahan. Jadi creatures itu artinya makhluk ya. Dan extinction itu artinya kepunahan. Oke, kita lanjut. Oh, and I also heard that scientists would be able to clone bodily parts. Nah, terus temennya bilang, and I also heard, dan aku juga mendengar, that scientists, bahwa ilmuwan, would be able to clone bodily part, akan bisa mengklon bagian-bagian tubuh. Jadi bodily part ini artinya bagian-bagian tubuh, tapi bodily ini khususnya untuk organ-organ gitu ya. Jadi bukan bagian tubuh kayak tangan atau kepala yang kayak gitu. You know, just grow a new heart or a new tooth. You know, nah ini cuma filler-filler dalam bahasa Inggris aja ya. Just grow a new heart. Jadi bisa numbuhin jantung yang baru atau bikin jantung yang baru gitu. Or a new tooth. Atau gigi yang baru gitu. That's stem cell research, which is similar to cloning. Nah, dia bilang, that stem cell research, penelitian tentang sel inti itu, jadi stem cell itu artinya sel-sel inti gitu ya. Which is similar to cloning, yang mana itu sama dengan pengkloningan gitu. Jadi pemakaian which is yang benar itu kayak gini ya. Jadi kita nggak bisa gunain which is ini untuk misalkan kita mau beli barang gitu. Kita nggak bisa bilang which is ya, itu nggak bisa. Jadi konteks yang benar itu kayak gini ya. Nah, kalau kamu punya contoh gimana nih penggunaan which is yang benar? Coba tulis di komentar ya. I think a lot of medical problems are going to be solved with that. Nah, terus temennya bilang, I think a lot of medical problems, menurutku banyak dari masalah-masalah medis are going to be solved with that. Are going to itu artinya sama dengan will, yang mana artinya akan. Jadi are going to be solved, akan terselesaikan dengan itu gitu. Jadi menurut temennya ini banyak masalah-masalah medis yang akan terselesaikan dengan riset yang tadi gitu. Oke, kita lanjut. Yeah, I think so. It can help us live longer, or they can help your dog live longer, right? Yeah, I think so. Ya, menurut aku juga gitu. It can help us live longer.
itu bisa menolong kita untuk hidup lebih lama. Jadi long itu artinya panjang atau lama, longer itu artinya lebih panjang atau lebih lama. Or they can help your dog live longer. Atau mereka juga bisa menolong anjingmu untuk hidup lebih lama. Right? Ya kan? Gitu. Oke, itu aja pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video yang kayak gini. So, sampai jumpa di next video ya. Bye-bye.